35 Negosiasi. Setelah mengakhiri percakapan dengan detektif swasta, Irwandi menyesap teh, lalu perlahan mengisap sebatang rokok, menunggu emosinya stabil dan bersiap-siap membaca dokumen. Tapi ketika baru membuka dokumen, Irwandi mengangkat kepalanya, berpikir sebentar, lalu mengambil HP mengirimkan pesan WeChat kepada Octavia. Apakah malam ini ada janji? Aku traktir kamu makan. Lagi pula dia telah menyetujui permintaan Ronald, tidak peduli masalah ini berhasil atau tidak, tetap harus dilakukan. Tidak disangka Octavia membalas dengan cepat, bertanya, ada apa? Apakah Marena pergi? Octavia membalas pesan begitu cepat karena dia baru saja menelepon dengan detektif swasta, HP-nya masih di tangan, kebetulan melihat Irwandi mengirim pesan. Irwandi yang melihat balasan, tertegun, membalas, tidak ada apa-apa, hanya ingin mengobrol denganmu, Marena tidak tahu, hanya kita berdua, kamu yang tentukan lokasi atau aku. Kalau ada masalah katakan saja di telepon, kalau makan tidak perlu. Hanya ingin mencarimu mengobrol, balas Irwandi, disertai emotikon senyum. Setelah berlalu cukup lama, Octavia baru menjawab baiklah, kamu tentukan lokasinya nanti beritahu aku. Irwandi meletakkan HP dengan ragu, awalnya berjanji kepada istri malam ini akan memasak, dan sekarang tidak bisa, harus mencari alasan menjelaskan kepada istrinya. Setelah berpikir cukup lama tidak berhasil mencari alasan yang baik. Kalau orang yang biasa berbohong, mana perlu berpikir, asal mengatakannya saja sudah bisa. Marena saat ini sedang menerima telepon Sojun, mendengar Sojun mengatakan masalah foto di telepon, dia sangat gugup, reaksi pertamanya adalah ingin mengambil foto itu, lalu menghapusnya. Tapi Sojun berkata kepadanya dengan tidak berdaya di telepon, orang itu tidak bersedia, tidak jelas berbicara di telepon, nanti malam mari kita bahas. Marena tanpa ragu menyetujuinya. Setelah mengakhiri panggilan, Marena panik dan gugup, duduk di sana memikirkannya dengan hati-hati, mengira orang itu hanya menginginkan uang, ini hanya masalah berapa banyak uang. Kalau tidak, kenapa mengeluarkannya? Marena masih memiliki sedikit uang di kartunya. Palingan, berikan orang itu lebih banyak. Hanya perlu memastikan foto tidak tersebar keluar, dan tidak boleh dilihat oleh suami. Kalau tidak, semua kebohongannya akan terungkap. Tiba saatnya bagaimana menjelaskan kepada suaminya. Marena yang duduk di kursi, kening yang dikerutkan sedikit mereda, dirinya memikirkan suaminya. Apakah perlu menyampaikan masalah ini kepada suaminya, itu juga termasuk memberikan petunjuk. Namun dengan cepat dia membantahnya, kalau suaminya melihat ini, katakan saja orang lain yang menjebaknya. Mengingat suaminya yang sangat mencintai dirinya, seharusnya tidak akan mencurigai, yang terpenting adalah, ada Donita yang membantu membuktikan dirinya. Hanya saja dia sedikit merasa bersalah kepada suaminya. Marena yang merasa bersalah, mengingat malam ini tidak bisa pulang makan di rumah, mengirim pesan WeChat kepada Irwandi mengatakan perusahaan ada masalah, tidak bisa makan malam. Irwandi yang sedang memikirkan alasan, melihat pesan istrinya, selang beberapa saat baru membalas pesan WeChat istrinya, oke. Kalau begitu nanti malam aku pergi menjamu tamu. Nanti pulang kerja telepon aku akan pergi menjemputmu. Setelah mengirim pesan ke suaminya, Marena menerima foto yang diteruskan oleh Sojun. Dia menatap foto itu dengan gugup, dan tidak membaca balasan WeChat dari suaminya. Dalam beberapa foto, dia dan Sojun duduk berseberangan di Hainan di malam hari, atau duduk berdampingan. Ada juga foto bersenang-senang dengan Sojun di siang hari. Foto-fotonya sangat jernih. Mata Sojun yang penuh kasih sayang dan penampilannya yang lembut atau arogan terlihat jelas. Setelah melihat foto ini, wajah Marena memerah, untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa menyesal di hatinya.
Pada saat yang sama, dia juga merasa ketakutan. Kalau ada orang yang melihat foto ini, kalau suaminya melihat ini semua, bagaimana dia menjelaskannya? Orang lain tidak masalah, tapi suaminya benar-benar akan mempercayai foto itu benar. Marena yang menyesal mengerutkan kening dengan kencang, hatinya sangat kacau, menggenggam HP dengan erat di tangannya. Selang beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Dia duduk tegak dan menatap ponsel dengan mata cemas. Karena di foto menunjukkan dirinya dan Sojun berada di kafe, dan ada foto bermain di siang hari. Kenapa tidak ada foto dia bergandengan tangan dengan Sojun di Hotel Mutiara? Secara logika, orang tersebut berhasil memfoto mereka, tidak mungkin melewatkan gambar ini. Terus kenapa? Apakah Sojun tidak mengirimnya atau orang tersebut tidak memberikannya kepada Sojun, atau orang tersebut memang tidak memotretnya? Ada begitu banyak kemungkinan kecil. Orang tersebut memiliki tujuan lain. Ingin meminta bayaran yang tinggi, atau menginginkan sesuatu. Marena segera menelepon Sojun, setelah terhubung, langsung berkata, teruskan foto yang dikirimkan orang tersebut kepadaku. Semuanya sudah aku teruskan kepadamu, ucap Sojun dengan aneh dan bertanya, kenapa, apakah ada yang tidak beres? Apakah kamu tidak melihatnya, ucap Marena dengan aneh, dan berkata, sudahlah, nanti malam kita bicarakan. Setelah mematikan telepon, Marena terus memikirkannya, masalah yang begitu sederhana, apakah Sojun benar-benar tidak mengetahuinya atau menyembunyikan sesuatu? Setelah pulang kerja, Irwandi datang ke Fragrance Pavilion, dan langsung masuk ke ruangan yang sudah dipesan melalui telepon siang tadi. Lalu mengirimkan pesan kepada Octavia. Setelah itu, Octavia datang. Irwandi tersenyum berdiri, sudah datang, mari duduk, sambil menuangkan teh untuknya. Lalu meletakkan teh di meja, dan memberi isyarat dengan tangannya. Kali ini baru memperhatikan rambut Octavia yang panjang bergelombang, dan memperhatikan leher putihnya yang ramping. Ada apa mencariku? Tanya Octavia kepada Irwandi. Sudah lama tidak mengobrol bersama. Irwandi tersenyum, kebetulan hari ini tidak ada masalah, jadi. Octavia meliriknya, bukankah beberapa hari yang lalu baru makan bersama? Dia menyipitkan matanya sedikit. Bukankah Ronald mencarimu? Irwandi tersenyum, langsung mengakui, iya. Irwandi tidak merasa aneh, Octavia bisa mengetahuinya. Istrinya, Donita dan Octavia, mereka bertiga bersahabat. Octavia dan Donita benar-benar pintar, dan istrinya sok pintar. Benar, aku tidak menyangkal. Octavia tersenyum menyeringai, aku sarankan kamu jangan kelewatan batas. Ini bukan hal yang bisa kamu bujuk. Aku tidak pernah kepikiran untuk membujukmu. Irwandi tersenyum dan berkata, sebagai teman, aku ingin mentraktirmu makan. Menenangkanmu, lalu dia menyerahkan menu makan. Lebih baik kamu yang pesan makan, suka makan apa, pesan saja. Karena untuk menghiburku, seharusnya kamu yang memesan makanan. Wajah Octavia mereda dan dia tersenyum. Kita kenal begitu lama, dan makan berkali-kali. Tidakkah kamu tahu, apa yang ingin aku makan? Kalau begitu aku pesan. Irwandi mengambil menu kembali dan tersenyum. Kalau tidak suka, jangan salahkan aku. Kalau begitu coba saja. Octavia bercanda, kalau tidak suka, apakah aku tidak bisa memesan menu lagi? Lagi pula bukan aku yang bayar. Irwandi tersenyum, memesan beberapa hidangan, ditambah sebotol wine, lalu menekan bel service, menyerahkan menu ke pelayan yang masuk. Saat ini, Octavia berkata kepada pelayan, tambahkan 2 botol wine. Pelayan mengambil menu, melihat sebotol wine sudah dipesan, lalu menatap Irwandi, meminta persetujuan. Irwandi tersenyum, ikuti maksud wanita cantik saja. Pesan 2 botol wine. Melihat pelayan keluar,
Irwandi menghela nafas, masih ingat ketika di kuliah, pertama kali mentraktir kalian makan, kala itu hanya memesan minuman ringan, dan Donita sangat ingin menambahkan sebotol wine. Tidak disangka, kemampuan minumnya sangat buruk, minum segelas sudah mabuk. Berbicara tentang masa lalu, Octavia menyipitkan matanya menatap Irwandi. Tahukah kamu mengapa Donita memesan anggur merah? Hai, itu semua karena kamu yang membuatnya marah. Irwandi tidak bisa menahan tawa, memintaku mentraktir makan, untuk melihat apakah aku memiliki niat baik. Selesai mengatakannya, Irwandi terdiam. Itu pertama kalinya mereka makan bersama. Kala itu sangat ramai, dan sekarang. Siapa suruh kamu introvert, bahkan tidak bisa mengejar seorang gadis? Octavia meliriknya, dan mencibir, itu kami juga yang membantumu mengejar Marena. Keduanya berbicara dan tertawa, setelah makanan dan wine dihidangkan, Irwandi menuangkan setengah gelas wine untuk Octavia, dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya. Octavia keberatan, dia meminta Irwandi menuangkan segelas penuh. Melihat Irwandi menuangkan segelas penuh, dia baru membiarkannya pergi. Melihat di meja penuh dengan sayur kesukaannya, Octavia mengangguk, bagus, mengangkat gelas, berkata, demi kamu yang memesan hidangan ini, aku bersulang untukmu. Hidangan tidak penting, ucap Irwandi, demi Octavia cantik awet muda selamanya, kita bersulang. Setelah itu dia pelan-pelan bersulang dengan gelas Octavia. Lalu mengesapnya sedikit demi sedikit. Octavia langsung menghabiskan wine yang ada di gelas, melihat Irwandi yang hanya mengesap sedikit, berkata dengan tidak senang, sebenarnya, kamu tidak ingin aku cantik awet muda selamanya. Kalau tidak, kenapa kamu hanya mengesap sedikit? Irwandi tersenyum, wanita cantik, aku tulus mendoakanmu. Tapi, mana ada orang yang langsung meneguk habis segelas wine. Aku ingin minum seperti ini. Octavia melirik Irwandi, tidak boleh. Boleh, kamu ingin minum seperti apapun boleh, ucap Irwandi meminum habis gelas wine-nya, dan menunjukkan gelasnya yang bersinar terang kepada Octavia, doa seperti ini sangat tulus. Huff, Octavia tersenyum, anggap kamu bijak, kalau tidak harus menghukummu minum 3 gelas. Terima kasih atas kemurahan hati wanita cantik. Irwandi berdiri, mengambil mangkuk Octavia, mengambilkan sup daging kambing untuknya, minum sedikit sup, untuk menghangatkan lambung. Octavia menyesap sup dan bertanya dengan santai, bagaimana kabar Marena sekarang? Beberapa hari ini tidak menghubunginya. Dia sangat jarang memposting di Timelin. Dia ya, masih seperti biasa. Setiap hari sibuk. Irwandi tersenyum, bagaimana kabar Kendo? Dengan keadaan kalian sekarang, seharusnya mengantar Kendo pergi. Octavia menundukkan kepala menyesap sup, matanya kuyuh, sekarang Kendo di rumah nenek. Irwandi menghela nafas, Kendo yang ceria dan lucu, tidak tahu ke depannya sifatnya akan berubah tidak. Air mata Octavia meluap ke matanya, dia tidak sengaja menyeka dengan tangannya, mengangkat kepala dan menatap Irwandi sambil tersenyum, kamu yang menjadi ayah angkat, ke depannya harus membimbingnya lebih banyak, Kendo lebih dekat padamu. Aku sangat bersedia menemaninya bermain. Kendo pengertian lincah dan lucu, siapa yang tidak menyukainya. Irwandi pelan-pelan menyesap wine, menghela nafas dan berkata, hanya saja, aku tidak bisa menggantikan Ronald. Anak sekarang dewasa sebelum waktunya, kalau ke depannya. Bukankah kamu sudah menyetujuiku, tidak membujukku? Mata Octavia memerah, melototi Irwandi. Irwandi mengangkat kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kita tidak membahas ini lagi. Ayo minum, dia gelisah dengan kata-kata bujukannya, lalu segera menuangkan wine, memberi isyarat kepada Octavia, lalu menghabisi gelas wine. Octavia juga menemani Irwandi meneguk habis segelas wine ini,
melihat Irwandi yang menuangkan wine, berkata, "Kamu begitu menyukai anak kecil, kenapa tidak segera melahirkan satu dengan Marena?" Hehe, Irwandi tersenyum, "Kamu juga bukan tidak tahu situasinya, menginginkan anak bukan karena aku seorang yang menginginkannya sudah bisa, lagi pula, situasi saat ini masih belum stabil. Tunggu nanti. Apakah terjadi sesuatu pada Marena?" tanya Octavia menatap Irwandi. "Marena bisa ada masalah apa? Kondisi tubuhku dan dia sangat baik." Irwandi tertawa mengalihkan pembicaraan Octavia. Lalu di bawah tatapan Octavia mengambil ikan untuknya, "Coba ikan ini, rasanya lumayan." Marena yang kondisi tubuhnya sangat baik, sejak awal yang sudah berada dalam pantauan detektif masuk ke dalam ruangan Taman Wisteria. 36 Balas dendam atau cinta yang tidak jelas. Kesehatan Marena pasti sangat baik, tetapi dia yang duduk di ruangan Zeverly, kini suasana hatinya sangat kacau. Saat dia masuk ke dalam ruangan, dia melihat So Junlu yang duduk di dalam. Setelah menyuruhnya membuka kata sandi ponsel, dia langsung mengambil ponselnya. Di dalam pandangan So Junlu yang meragukan, setelah melihat WeChat dan album di ponsel, Marena tidak menemukan foto dirinya yang sedang berjabat tangan dengan So Junlu saat memasuki Cape Guest House. Setelah mendengar penjelasan dari So Junlu, pria yang bernama Welly ini adalah rekan kerjanya, sekarang tidak mau uang, dia hanya mengharuskan agar So Junlu tidak berpartisipasi dalam persaingan posisi perusahaan kali ini. Marena merasakan sangat aneh, walaupun alasan ini bisa diterima, tetapi sepertinya ada yang aneh. Marena lanjut bertanya, "Apa ada masalah atau perselisihan antara kamu dengan Welly? Atau apa kamu pernah menyinggung Welly?" Mendengar pertanyaan ini, So Junlu yang menundukkan kepalanya melihat menu, sebuah kepanikan melintas di matanya. Dia terdiam sebentar berkata, "Masalah apa yang ada antara kami? Biasanya kami juga hampir tidak pernah berinteraksi," dia mengatakan sambil memberikan menu kepada Marena. Marena yang mengambil menu makanan tidak memperhatikan kepanikan yang terlintas di mata So Junlu. Dia memesan beberapa masakan dengan asal, kemudian mengembalikan menu makanan kepada So Junlu. Saat So Junlu menekan bel untuk memanggil pelayan, dia memberikan menu makanan kepada pelayan yang datang dan khusus memesan bir anggur merah. Marena yang mendengar perkataan ini langsung menolak, "Tidak perlu bir anggur merah lagi, makan sesuka hati saja sudah cukup." So Junlu setelah berpikir sebentar langsung berkata kepada pelayan, "Kalau begitu tidak mau bir anggur merah lagi, hidangkan sesuai pesanan saja, dan usahakan lebih cepat disajikan." Kemudian mereka melanjutkan topik pembicaraan foto dan lanjut menganalisis. Sampai saat masakannya naik, mereka baru berhenti membahasnya. Marena dengan tidak fokus makan sebentar, sambil dengan ekspresi sedang berpikir, dia meletakkan sumpit dan berkata dengan suara yang rendah, "Kalau begitu, besok kamu harus cari tahu foto apa yang dimiliki oleh Welly dan dari mana dia mendapatkan foto itu." Berhenti sebentar lalu berkata, "Dan juga, beberapa hari ini jangan menghubungiku lagi." "Bagaimana bisa?" So Junlu langsung mengulurkan tangan memegang tangan Marena yang diletakkan di atas meja dan melihatnya dengan tatapan yang dalam. "Kamu melarang aku menghubungimu, jadi bagaimana jika aku sudah rindu padamu?" Marena menarik kembali tangannya tetapi tidak berhasil ditarik. Dia melihat So Junlu berkata, "Kedepannya kita jangan saling berhubungan lagi. Kamu punya keluargamu sendiri, aku juga punya suamiku sendiri. Aku tidak ingin suamiku salah paham." "Marena," So Junlu memanggilnya dengan penuh perasaan. Dia berdiri sambil menggenggam tangan Marena, berjalan ke sisinya lalu memeluknya dengan erat, sambil berkata dengan tegas, "Kalau begitu aku akan cerai kemudian menikahimu." Marena yang dipeluk langsung melawan dengan kuat. Dia melawan sambil berteriak, "Jangan seperti ini, lepaskan tanganku." "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu."
Sojun Lu memeluk Marena, dia dengan penuh menyesal berkata, saat SMA karena tidak paham dan tidak dewasa, aku sudah melepasmu sekali, kali ini tidak peduli bagaimanapun aku tidak akan melepaskanmu. Mendengar perkataan ini, Marena melawan semakin kuat, kamu masih berani mengatakan dulu. Saat itu bukankah kamu jatuh cinta dengan wanita lain, kemudian meninggalkanku tanpa memedulikan apapun? Tidak peduli bagaimanapun aku memohon, bukankah kamu tetap tidak mau balik kepadaku? Setelah mengatakannya, dia dengan kuat berhasil terlepas. Dia berdiri di samping dan menjauhinya sambil menatap Sojun Lu dengan sadis. Marena, Sojun Lu memanggil dengan sedih, maafkan aku, saat itu aku tidak paham dan bodoh. Sekarang aku sangat menyesal, dia mengatakan sambil perlahan berjalan ke sisi Marena. Sojun Lu berjalan sambil berkata, sejak 2 tahun lalu bertemu denganmu di acara reuni SMA, aku baru benar-benar mengerti jika aku mencintaimu, tetap kamu yang kucintai. Jangan mendekat, Marena berteriak dengan kuat, melihat Sojun Lu menghentikan langkah kakinya, berkata, kita ini tidak mungkin akan bersama lagi. Kedepannya juga jangan menghubungiku lagi. Marena mengatakannya sambil menarik pintu ruangan dan berjalan keluar. Sojun Lu terdiam sebentar, dia berencana untuk pergi mengejarnya, dia melihat tas yang ditinggalkan Marena, dia langsung mengambil tas dan berlari mengejarnya, sampai pinggiran tempat parkir baru terkejar Marena, berteriak, Marena, tasmu. Kini Marena baru menyadari jika dia tidak mengambil tasnya. Dia berhenti dan mengulurkan tangan, berikan tas padaku. Sojun Lu memberikan tasnya, melihat Marena mengambil tasnya, dia langsung menarik tangannya, lalu menariknya ke dalam pelukan Marena, dia memeluk dengan erat dan menundukkan kepala untuk menciumnya. Marena terkejut karena dipeluk oleh Sojun Lu, saat dia berencana untuk melawan, bibirnya langsung tercium. Setelah melawan dengan kuat di dalam kepanikan, tubuh Marena langsung menjadi lemas, tangannya juga tanpa sadar merangkul leher Sojun Lu. Beberapa saat kemudian, Marena sudah sadar kembali, dia dengan wajah yang kemerahan mendorong Sojun Lu, kemudian dengan panik berlari ke depan mobil, membuka pintu mobil lalu masuk, dengan cepat menghidupkan mobil, lalu pergi. Semua ini telah dipotret oleh detektif pribadi. Suasana hati Marena yang kacau menyetir mobil hingga sangat jauh, setelah dari kaca spion dia melihat tidak ada mobil yang mengikuti dari belakang, dia baru perlahan memberhentikan mobilnya di pinggiran, kemudian memejamkan mata bersandar di kursi mobil. Beberapa menit kemudian, Marena mengambil ponsel yang berada di dalam tas. Dia melihat beberapa pesan WeChat yang kirim dari Sojun Lu. Setelah membaca satu persatu, dia membalas pesan WeChat Sojun Lu, kedepannya kita jangan berhubungan lagi dan jangan bertemu lagi. Setelah mengirim pesan WeChat, Marena dilema sebentar, kemudian menghapus semua telepon dan WeChat yang berhubungan dengan Sojun Lu. Setelah meletakkan ponsel, terdapat aliran air mata di wajahnya, lalu mengoceh. Sojun Lu, apa kamu tidak tahu jika ini adalah pembalasan dariku? Sejak bertemu denganmu di acara reuni SMA, melihat tatapanmu padaku langsung membuatku berencana untuk membalas karena kamu meninggalkanku. Sekarang giliran aku meninggalkanmu, membiarkanmu merasakan rasa ditinggal. Tapi apakah sudah berhasil membalasnya? Hati Marena juga tidak berani mengakuinya, dia lebih tidak berani introspeksi. Karena dalam proses pembalasan ini, dia awalnya dari kebencian terhadap Sojun Lu, perlahan berubah menjadi senang bersama dengannya, awalnya dari kebencian terhadap Sojun Lu, perlahan berubah menjadi rasa cinta yang tidak jelas terhadapnya. Sepanjang proses ini, Marena juga tidak berani meyakinkan dengan pasti apakah Sojun Lu benar-benar jatuh cinta dengannya lagi. Tapi hati Marena tahu sepertinya dirinya sudah tergoda. Dia senang dalam permainan balas dendam ini. Kini Marena melihat foto membuatnya panik dan menyesal, dia ingin menghentikan hubungan ini.
Bersandar di kursi mobil, otaknya tidak berhenti teringat kesedihan Donita di bar, teringat kesedihan dan penyesalan Donita saat mengatakannya. Marena menciutkan tubuhnya di kursi mobil karena kedinginan, air mata di matanya mengalir kembali. Sojun Liu melihat pesan WeChat yang dikirimkan oleh Marena, dia menarik bibirnya dengan menghina, kemudian menggelengkan kepala. Jika bukan karena melihat kamu lebih cantik dan seksi dari dulu, ingin tidur denganmu dan ingin mendengar suara mengerangmu lagi, apa aku bisa menghabiskan energi untukmu? Lagi pula aku juga sudah kehilangan persaingan untuk posisi kerja. Sekarang apa bisa dihentikan sesukamu? Kamu tetap menganggap dirimu paling benar dan tetap polos seperti dulu. Kini Irwandi dan Octavia sudah selesai minum 2 botol bir anggur merah, walaupun kebanyakan bir anggur merah diminum oleh Irwandi, tetapi karena mood Octavia sedang buruk, jadi dia berebut untuk minum, sehingga juga minum dengan banyak. Keluar dari pintu restoran, Irwandi menopang Octavia yang berjalan dengan tidak seimbang. Aku antar kamu pulang, dia bersiap-siap untuk melambaikan tangan memesan taksi. Aku tidak mau pulang, wajah Octavia yang kemerahan, kakinya memiring lalu menarik tangan Irwandi yang sedang melambai, aku mau menyanyi. Baiklah, Irwandi menyetujuinya dengan senyuman pahit. Malam ini dia gagal dalam membujuk, setiap kali pembicaraannya mengarah ke topik ini, Octavia yang cerdas langsung melototinya. Kebetulan sampai di tempat karaoke, dia membiarkan Octavia menyanyi untuk melampiaskannya, kemudian melihat apa ada kesempatan untuk membujuk. Tiba di ruangan karaoke, Octavia langsung memesan beberapa botol bir dan buah-buahan. Saat pelayan mau berjalan pergi, Irwandi langsung memanggilnya, dia diam-diam memesan 2 porsi ronde. Dia dengan Octavia belum makan malam, jika tidak makan sedikit ronde dan langsung minum bir, Octavia pasti akan langsung mabuk pingsan dan melukai lambungnya. Octavia mengangkat bir, menaikkan kepalanya untuk minum, setelah melihat Irwandi sudah menekan lagunya, dia mengambil mikrofon untuk bernyanyi, ini adalah lagu, Korsel Kuda, dari Viacom. Setelah selesai menyanyi, kebetulan pelayan mengantarkan ronde ke dalam. Irwandi menyuruh pelayan meletakkannya di meja kecil, melihat pelayan berjalan keluar, Irwandi langsung mengambil botol bir dari Octavia, dia membawakan ronde, makan sedikit, lalu minum bir dan nyanyi. Octavia menggelengkan kepala, tidak ingin makan. Jika tidak mau makan, maka jangan minum bir. Irwandi mengambil semangkuk ronde dengan tertawa, kemudian sendiri mulai makan. Melihat tatapan Octavia mau menolak dan mengamuk, tetapi melihat senyuman Irwandi dan tatapannya yang keras, dia mengambil semangkuk, kemudian dengan tidak senang menghabiskan ronde itu, setelah selesai lanjut mengambil botol bir, menurunkan kepalanya menghabiskan bir di dalam botol. Lalu lanjut bernyanyi mengikuti lagu di layar. Octavia suka menyanyikan lagi Faye Wong, Irwandi tahu karena dulu saat Irwandi menemani mereka bernyanyi, Octavia harus menyanyikan lagu Faye Wong. Octavia lanjut menyanyi mengikuti lagu di layar, dia terus minum bir, setelah menghabiskannya, dia mengulurkan tangannya kepada Irwandi. Lalu Irwandi yang duduk di samping, kini juga langsung memberikan dia botol bir. Suara Octavia perlahan mengecil seiring bernyanyi, kadang-kadang tersedak. Kini layar kebetulan memutarkan lagu, To Our Youth, Octavia bernyanyi, sudah gila, sudah lelah, sudah sakit, komedi dalam alam manusia. Tertawa, memanggil dan pergi, masa muda yang tidak biasa, air mata di matanya mengalir. Dia meletakkan mikrofon dan mengambil tasnya berkata, Irwandi, kamu nyanyi juga ya, aku ke kamar mandi sebentar. Selanjutnya bab 37 kesadisan istri.